got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to the ground. 따분한 나의 눈빛이 무표정해둔 얼굴이 널 보며 빛나고 있어 널 담은 눈동자는 어려 내 안에 Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya memberikan salam kepada para penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-temanku sekalian telah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen Muhammad Rifandi yang telah mengampu mata kuliah statistik ekonomi. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Nah, adapun anggota kelompoknya yaitu Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Farid, NIM C022-516. Hai, perkenalkan nama saya Farhana Zahri dengan NIM C022502. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Wafika dengan NIM C0222-404. Hai, saya Gusmawati dengan NIM C0222-400. Hai, perkenalkan nama saya Dagita Anggrasbar dengan NIM C022506. Nah, itulah tadi perkenalan nama kelompok kami. Nah, langsung saja kami akan membahas tentang materi Stratified Random Sampling. Sebelum kami membahas tentang stratified random sampling, kami akan membahas tentang apa sih itu sampling. Nah, pengertian sampling adalah proses di mana porsi dari suatu populasi diseleksi agar dapat mewakilkan populasi tersebut. Tujuan dari dilakukannya sampling adalah untuk mendapatkan sampel atau objek sampling yang benar-benar sesuai dan dapat menggambarkan populasi untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. Nah, adapun penggunaan metode sampling. Survei sampel adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data melalui sebagian unit, baik dengan probability atau peluang maupun non-probability tergantung dari tujuan survei. Materi selanjutnya yaitu jenis sampling. Jenis sampling yang pertama yaitu probability sampling. Sampling yang termasuk dalam kategori probability sampling menekankan prinsip bahwa setiap subjek dalam populasi memiliki kesempatan 50-50 untuk terpilih atau tidak terpilih sebagai sampel. Beberapa teknik sampling dengan jenis probability sampling. Yang pertama yaitu simple random sampling atau metode acak sederhana. Yang kedua yaitu stratified random sampling atau metode bertingkat. Yang ketiga yaitu cluster sampling. Dan yang terakhir systematic sampling. Jenis sampling yang kedua non-probability sampling. Non-probability sampling atau non-random sampling merupakan teknik sampling yang menggunakan sampel pilihan berdasarkan subjektivitas peneliti dan tidak acak. Beberapa teknik sampling dengan jenis non-probability sampling. Yang pertama, purposive sampling. Kedua, consecutive sampling. Ketiga, convenience sampling. Keempat, quota sampling. Dan yang terakhir, snowball sampling. Nah, materi yang kami bahas yaitu tentang stratified random sampling. Stratified random sampling atau biasa juga disebut sebagai pengambilan sampel acak bertingkat memiliki definisi yaitu proses pengambilan sampel melalui cara pembagian populasi ke dalam strata, memilih sampel acak ke dalam stratum dan membukannya untuk menaksir parameter populasi. Ada pun langkah-langkah melakukan stratified random sampling. Yang pertama itu tentukan target. Yang kedua,
kenali variabel atau variabel stratifikasi, dan cari tahu jumlah strata yang akan digunakan. Yang ketiga, gunakan kerangka pengambilan sampel yang mencakup semua informasi variabel stratifikasi untuk semua elemen dalam target audiens. Yang keempat, lakukan perubahan setelah mengevaluasi kerangka sampel berdasarkan kurangnya cakupan yang berlebihan, dan pengelompokan. Nah, langkah yang kelima yaitu di dalam strata perbedaannya harus diminimalkan, sedangkan setiap strata perbedaan satu sama lain itu harus sangat berbeda. Tetapkan nomor acak dan unik untuk setiap elemen. Yang ketujuh, cari tahu ukuran setiap strata sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang kedelapan, kita dapat memilih elemen acak dari setiap strata untuk membentuk sampel. Nah, adapun keuntungan dan kekurangan stratified random sampling. Nah, keuntungannya yaitu yang pertama ketepatan, yang kedua itu sampel yang representatif. Dan keuntungan yang ketiga itu ada efisiensi, yang keempat fleksibilitas, dan yang kelima adalah kesimpulan. Nah, kekurangan yang pertama yaitu kompleksitas, yang kedua biaya, yang ketiga kesalahan pengambilan sampel. Kekurangan keempat yaitu memakan waktu, yang kelima generalisasi terbatas. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu tentang jenis stratified random sampling. Nah, jenis yang pertama yaitu proporsional. Dalam pengambilan sampel secara proporsional, memilih ukuran strata untuk sampel akhir berdasarkan distribusi sebenarnya dalam populasi yang diteliti. Nah, jenis yang kedua yaitu non-proporsional. Dalam pengambilan sampel secara bertingkat yang tidak proporsional, setiap unit dalam strata tertentu dari total populasi mempunyai peluang yang sama untuk masuk ke dalam populasi sampel akhir. Materi selanjutnya yang kami bahas yaitu penentuan besar sampel secara proporsional stratified random sampling. Nah, kami akan membahas bagaimana menentukan besar sampel secara proporsional stratified random sampling. Dapat dilihat rumus dari bagaimana cara menentukan besar sampel secara proporsional. Jumlah sampel menurut strata atau tingkatan sama dengan jumlah populasi menurut strata atau tingkatan dibagi jumlah populasi dikali dengan sampel keseluruhan. Kami akan mengambil contoh dari sekolah SMP Negeri 2 Campalagian. Nah, misalkan kami ingin meneliti 100 siswa di SMP Negeri 2 Campalagian. Sedangkan yang akan kami pilih hanya 50 orang siswa secara acak. Jadi jumlah populasinya sama dengan 100, sedangkan jumlah sampelnya itu ada 50. Nah, kami akan mengambil atau meneliti kelas secara acak, yaitu kelas A 32 orang, sedangkan di kelas B itu ada 30 orang. Di kelas C itu ada 38 orang. Jadi total yang akan diteliti itu ada 100 orang siswa. Dari data di atas, kita akan memasukkan ke dalam rumus penentuan besar sampel secara proporsional. Nah, kita akan menentukan banyak sampel dari kelas A. Jadi jumlah populasi menurut strata kelas A itu ada 32 orang. Dibagi dengan jumlah populasi yaitu 100 orang. Dikali jumlah sampel keseluruhan yaitu 50 orang. 50 dikali 32 sama dengan 1600 dibagi 100. Hasilnya yaitu 16. Selanjutnya kita akan menentukan sampel di kelas B. 30 dibagi 100 dikali 50 sama dengan
1.500 dibagi 100 sama dengan 15. Terakhir kita akan menentukan sampel di kelas C. Jadi 38 dibagi 100 dikali 50 sama dengan 1.900 dibagi 100 sama dengan 19. Jadi jumlah sampel strata kelas A itu 16, kelas B itu 15, kelas C itu 19. Jadi totalnya yaitu 50. Itulah tadi pemaparan materi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan jika masih ada yang kurang dipahami oleh teman-temanku sekalian, mohon tanyakan langsung kepada Bapak dosen Muhammad Rifani. Yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ulang. Fleksibilitas. kelas Menggunakan Mamaku ya. kamu sabar. Pulang ah. 따분한 나의 눈빛이 무표정했던 얼굴이 널 보며 빛나고 있어. 널 담은 눈동자는 어울려 내 안에 빼곡하게 피어나는 널 다치게 내게 감정들은 내 입술을 간지럽힌 낯선 그 이유 Malam-malam terkena batuk, anak senang nonton Teletubbies. Kulihat teman-teman sudah bosan dan ngantuk, tenang saja, video presentasinya sudah habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, oke. Sudah.